Halo ibu-ibu akut yang haus akan asupan anime. Dan ya, seperti di judul video ini ya, kali ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi anime yang dimana main karakter atau tokoh utama dalam anime itu dikhianati oleh seseorang. Dan sebelum masuk ke list yang saya rekomendasikan ya, ada anime Tate no Yusa nih, yang udah mainstream banget buat saya rekomendasikan untuk kalian. Nah, jadi jika kalian ada yang belum nonton anime Tate no Yusa ini, maka kalian itu harus nonton terlebih dahulu anime ini. Karena anime ini tuh bertema sama seperti apa yang akan kita bahas nih. Dan ya, biar nggak kelamaan langsung aja kita masuk ke listnya teman-teman. Majutsushi Orphan. Nah, jika kalian ini pecinta anime fantasy adventure ya atau tukang ngayal lah ya, mungkin anime ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Berlatar di sebuah sekolah sihir di mana di sekolah tersebut berisi para murid-murid elit yang mempelajari tentang sihir. Nah, disinilah ya si main karakter berada, seorang remaja laki-laki bernama Orphan atau Kirilan Cello. Di sekolah itu juga dia telah mempelajari berbagai teknik sihir, dan di sekolah sihir itu juga ya tersisa berbagai kenangan dan masa lalunya. Dan suatu hari karena suatu kejadian membuat seorang wanita yang sangat dicintai Orphan ini berubah menjadi seekor naga dan kehilangan kesadarannya, Pak. Hal ini membuat si Orphan melarikan diri dari sekolah tersebut untuk mengejar dan mencari seorang wanita yang dicintainya ini, dan juga telah dianggapnya sebagai kakak kandungnya itu. Namun dalam perjalanannya itu menuntun si Orphan ini ke dalam kebenaran dunia yang ada. Nah, jika kalian tertarik dan bertanya siapa yang akan mengkhianati si Orphan ini ya, kalian tebak aja atau langsung nonton ke animenya teman-teman, biar nggak penasaran. Ari Fureta, anime isekai nih. Jika kalian nonton anime main karakternya satu atau dua orang aja yang ditransfer ke isekai kan udah biasa ya. Nah, anime ini tuh si main karakternya ditransfer ke isekai sama teman sekelasnya, Pak. Sekelas ditransfer ke isekai, ya. Memang begitu ceritanya. Si main karakter ini bernama Hajime Nagumo. Ditransfer ke isekai dengan teman sekelasnya demi memenuhi tuntutan untuk menjadi sebuah party atau kelompok pahlawan. Dan teman-temannya ini setelah ditransfer ke isekai itu mempunyai kekuatan yang beragam dan kuat-kuat. Namun sial dan sayangnya, si MC Hajime Nagumo ini hanya memiliki kekuatan transmutasi atau pengubah benda ya, yang bisa mengubah Pico jadi Sagiri. Enggak teman-teman. Dan ya, kekuatan si Hajime ini enggak begitu berguna dan jadi beban ya. Dan ketika suatu hari, party mereka ini memasuki dungeon untuk menaikkan level dan kekuatan mereka. Namun di sini si Hajime ini malah dikhianati oleh seseorang teman di kelasnya teman-teman. Ya, yang membuatnya itu jatuh ke dalam dasar dungeon yang sangat berbahaya. Dan dimulailah ya penderitaan si Hajime Nagumo ini dalam bertahan hidup melawan monster yang sangat berbahaya. Tapi jangan khawatir, di dasar dungeon ini membuat si Nagumo ini ya menjadi seorang yang overpower melampaui teman-teman sekelasnya dan mendapatkan seorang vampir nih teman-teman. Death Note atau catatan kematian. Nah, jika kalian ada yang belum nonton anime ini, maka kalian harus nonton nih. Jika kita berbicara tentang pengkhianatan dalam sebuah anime, maka di dalam anime ini tuh penuh dengan pengkhianatan teman-teman. Namun yang berkhianat di dalam anime ini tuh tidak lain adalah si main karakter utamanya sendiri. Anime ini berkisah tentang seorang siswa SMA terbaik se-Jepang bernama Light Yagami, yang suatu hari menemukan sebuah buku yang bertuliskan Death Note atau catatan kematian milik seorang Shinigami atau malaikat pencabut nyawa yang jatuh. Ya kali buku malaikat bisa jatuh ya. Dan kemudian si Light ini mengambil dan membawa buku ini pulang teman-teman. Awalnya si Light Yagami ini tidak percaya tentang kebenaran buku ini, di mana setiap nama orang yang ditulis ke dalam buku tersebut akan terbunuh nih teman-teman. Namun setelah ditemui langsung oleh si Shinigami ya atau si pemilik buku tersebut, dan dia mempraktekannya sendiri, barulah dia percaya. Nah, mulai dari sinilah kegilaan si Light Yagami ini dimulai. Light merasa dunia sudah membusuk karena dipenuhi oleh manusia tidak berguna, ya atau penjahat gitulah. Karena itu, si Light ini memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar dunia menjadi lebih baik. Light membunuh para penjahat dengan julukan nama Kira. Nah,
Jika kalian ini suka dengan anime yang karakter utamanya itu jenius, atau pinter, misterius, pendiam, dan overpower, ya anime ini jawabannya. Si Goku atau si One Punch Man, si botak Saitama apalah itu ya, andalan kalian Kiritot pun juga kalah sama nih main karakter ya. Tinggal tulis namanya aja, selesai tuh Goku sama si Saitama botak itu ya. Betul. Nah, anime ini tuh adalah kisah pengkhianatan yang paling kurang ajar nih teman-teman. Dimana si main karakter ini tuh dikhianati oleh teman dekatnya, si Nobutaka namanya. Saking dekatnya sampai-sampai si Sakamoto ini ya sering lah ya curhat-curhatan gitu terhadap si Nobutaka ini. Jadi gini nih teman-teman, saya akan jelaskan. Suatu hari si Sakamoto atau si main karakter di anime ini ya, itu curhat kepada si Nobutaka, si teman laknat ini yang udah dianggapnya teman dekat. Bahwa dia, si Sakamoto ini suka dengan seorang cewek. Dan disebutkanlah ya nama si cewek tersebut. Dan keesokan harinya ternyata cewek yang ditaksir si Sakamoto ini malah suka dengan si Nobutaka laknat ini teman-teman. Dan ya, terjadilah sebuah cabang olahraga gulat kasur. Dan dari situlah ya, si Sakamoto ini merasa kayak dikhianati banget gitulah ya. Dan berantemlah mereka ini. Ya iyalah, masa salam-salaman? Coba aja ya kalian bayangin, jadi si Sakamoto si main karakter ini. Kalau nggak mau bayangin ya udah. Coba ya kalian naksir cewek, tapi cewek yang kalian taksir itu udah jadi bekas teman kalian kan. Apalagi teman yang udah deket banget sama kalian. Ya, itu hanya flashback masa lalu si Sakamoto ini teman-teman. Untuk kisah animenya sendiri ini, si Sakamoto ini tiba-tiba ditransfer ke sebuah pulau dan dipaksa bermain sebuah game bom. Dan saling membunuh di dalam game tersebut teman-teman, menggunakan berbagai macam bom yang diberikan untuk bertahan hidup. Dan ya, di pulau itu juga si Sakamoto ini nantinya juga mendapatkan sebuah pengkhianatan teman-teman. Dan bertemu kembali dengan si Nobu, teman laknat ini. Jadi jika kalian itu penasaran dengan anime ini tuh, langsung aja tonton teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke list yang terakhir, ini ada beberapa rekomendasi anime juga yang serupa nih teman-teman. Evil or Life, cocok buat kalian yang pecandu internet. Shinsekai Yori, Mawaru Penguin Drum lah. Kami no Tou atau Tower of God, Classroom of the Elite. Kalian suka dengan seorang main karakter yang pendiam tapi jenius dan seorang yang antisosial? Maka kalian akan menemukannya di dalam anime yang satu ini. Bercerita tentang di sebuah sekolah elit di Jepang, dikisahkanlah ya Kiyotaka Ayana Koji atau si main karakter di dalam anime ini, seorang siswa SMA yang normal yang bersekolah di SMA Koudo Ikisei Tokyo Metropolitan. SMA Koudo Ikisei ini adalah SMA elit di Tokyo yang didirikan oleh pemerintah dengan fasilitas super mewah untuk mendidik generasi muda penerus di masa depan. Sekolah ini memberikan jaminan 100% bagi lulusannya untuk masuk ke universitas ataupun dipekerjakan. Namun, tanpa disadari, aktivitas mereka ini diawasi oleh pihak sekolah. Dari sana ya, para murid dinilai berdasarkan sikap dan kelakuan mereka. Kelakuan baik dan prestasi akan menghasilkan nilai lebih, dan begitu pula sebaliknya. Nilai tersebut akan diakumulasikan per kelas dan kelas terbaik akan mendapatkan poin lebih. Poin tersebut kemudian diperlakukan sebagai alat tukar pengganti uang di sekolah tersebut teman-teman. Dan si main karakter ini ya berada di kelas D. Tapi kelas D ini merupakan kelas yang diisi murid-murid yang dianggap bermasalah atau yang nggak jelas gitu ya. Mulai dari sinilah ya, Ayano Koji dan teman-temannya ini harus mencari cara untuk membantu kelas D untuk tidak kehilangan lebih banyak poin lagi dan agar tidak dikeluarkan dari sekolah tersebut teman-teman. Oke teman-teman, itulah beberapa rekomendasi anime yang saya rekomendasikan buat kalian yang bertema di mana main karakternya dikhianati oleh seseorang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye. Never gonna stop this, so I'm always gonna chase my heart. Even when it gets too dark, I never wanna see this break. Even if it's a mistake, always hoping that you gon' come back and stay. But I'm starting to lose hope, cause you won't pick up your phone. And I'm trying to save this.